Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, tentu saja Diana yang mengatakan jika tahu tempat di mana klan Parkolak menyembunyikan fragment of the Mortal King Nyapmun di kota Azantu, sontak membuat Hansu terkejut. Meskipun begitu, Diana yang tengah menikmati makannya bersama dengan adiknya Aaron menjelaskan, ia sendiri tak yakin karena sudah lama, tapi sekitar setahun yang lalu, ia sempat bekerja membersihkan sebuah makam sebentar. Setiap hari Jumat, ada anggota organisasi Parkolak yang mengunjungi Stone Chamber di sana. Tapi setiap saatnya, di dalam Stone Chamber tersebut, ada bau yang sangat busuk tersebar keluar. Mendengar penjelasannya, Hansu yang merasa jika apa yang dikatakan Diana memang layak untuk diinvestigasi pun berterima kasih padanya dan berniat akan menangani investigasinya sendiri. Sementara Diana dan Aaron tetap bersembunyi di wismanya. Namun, baru saja Hansu akan beranjak pergi dari sana, Diana yang begitu sensitif akan bau menghentikannya dengan bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada Hansu karena baunya agak berbeda dari biasanya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hansu yang merasa jika hidung Diana benar-benar tak bisa ditipu pun menunjukkan gigi taring vampirnya, sekaligus menenangkannya agar jangan khawatir karena perubahannya menjadi vampir tak akan mempengaruhinya. Tentu saja, meskipun Hansu telah menenangkannya begitu, Diana sama sekali tak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun begitu, Diana yang merasa berutang budi padanya pun tak boleh tinggal diam. Dimana kalau nanti situasinya jadi semakin sulit, tidak apa jika Hansu mau meminum sedikit darahnya. Seketika itu juga, Hansu yang merasa jika sikap Diana terlalu berlebihan pun menjita kepalanya sembari menegaskan, sudah cukup untuk leluconnya dan beritahu saja di mana lokasinya tempat yang mengeluarkan bau busuk itu. Sementara itu, di dalam Stone Chamber yang disebutkan oleh Diana, terlihat seorang vampir yang tengah mempermainkan seorang warga kota untuk dijadikan sebagai tumbal, di mana ia berjanji akan melepaskannya jika warga tersebut bisa mendapatkan sebuah serangan pedang kepada tubuhnya. Namun, respon warga tersebut begitu biasa di matanya, yang membuat vampir yang dipanggil Lord Tiapol pun segera mengakhirinya dan menyuruh bawahannya untuk segera membersihkan bekas tumbalnya, juga membawa tumbal baru yang lebih kuat kepadanya. Tanpa banyak kata, bawahannya pun segera menjalankan tugasnya. Akan tetapi baru saja pelayannya membersihkan bekas tumbalnya, pelayan itu dikejutkan ketika melihat segerombolan undead yang menerobos masuk ke arah mereka, yang juga mengejutkan Lord Tiapol di belakangnya. Bagaimana bisa mayat-mayat busuk itu masuk ke dalam chambernya? Seketika itu juga, Lord Tiapol pun menyuruh para pelayannya untuk menyingkirkan para undead tersebut. Namun, langkah para pelayan seketika terhenti oleh sebuah serangan sihir hitam. Hingga Lord Tiapol pun yang tampak baik-baik saja meski ikut terkena serangan sihirnya bertanya, siapakah gerangan penyerangnya? Apakah ia necromancer dari Paw of Defiance? Dan bagaimana ia bisa mengetahui tempat itu? Alih-alih menjawabnya, Hans yang memimpin pasukan undeadnya malah mensaman lebih banyak undead lagi, yang membuat Lord Tiapol merasa kesal dan berniat akan mencari tahu niatnya sendiri setelah menyisakan kepalanya saja. Tepat setelah mengatakan itu, Lord Tiapol pun menghajar para undead yang mendekat ke arahnya, hingga Hans yang merasa tertantang pun mulai serius dengan pertarungannya, di mana ia menajamkan tulang-tulang undeadnya yang membuat Lord Tiapol sama sekali tak bisa meremehkannya. Di tengah ketegangan tersebut, di mana para pelayan di luar juga menghadapi para undead, Lord Tiapol melihat seorang vampir yang memasuki Stone Chamber-nya, di mana vampir tersebut memberitahunya jika pengikut Lord Wirak sudah berkumpul di luar, sedangkan ia masuk untuk membantunya keluar. Mendengar hal itu, Lord Tiapol yang mementingkan keselamatannya pun segera bergegas pergi dari sana. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, ia dikejutkan ketika vampir yang ia kira akan membantunya malah menggigitnya dari belakang. Ditambah lagi, Hans juga mengekangnya dengan sihir hitam, yang itu membuat Lord Tiapol tersadar jika vampir yang baru saja datang berkomplot dengan benda milik yang dilawannya. Sayangnya, meskipun Lord Tiapol menyadari hal itu, situasinya sama sekali tak berubah. Bahkan situasi semakin memburuk ketika vampir yang menusuknya dari belakang, yang mana ternyata itu adalah Hansu terus saja menghisap darahnya, yang mana merupakan dosa besar di antara para vampir yang bisa merusak pikiran.
Tentu saja, hal itu tak berlaku bagi Hans yang punya skill Mind Hub. Bahkan ia malah mendapatkan skill baru Blood Magic setelah mewarisi darah vampirnya, yang buatnya bisa menerobos penghalang darah yang terpasang di sana. Akan tetapi, karena Hans merasa waktunya tidak akan cukup untuk melakukannya, Hans pun segera mengubah rencananya, di mana ia menghancurkan Stone Chamber-nya alih-alih menerobosnya. Tentu saja, penghancuran Stone Chamber-nya mengejutkan para vampir di luar. Meskipun begitu, penghancuran tersebut sungguh berguna bagi Hans dan Heinz yang langsung menemukan satu bagian lain dari Fragment of the Mortal King yang disembunyikan klan Parkola. Dengan begitu, tanpa pikir panjang, Hans pun segera menyerap bagian fragment tersebut, di mana pikiran-pikiran negatif membanjiri pikirannya. Bahkan meskipun skill Mind Hub telah memfilternya, bagian fragment tersebut punya terlalu banyak pikiran negatif, yang membuat Sung Yuan harus memfokuskan semua kekuatan mentalnya pada diri Hans. Kemudian, bersamaan dengan Lord Wirak dan para bawahannya tiba di sana, Hans pun berhasil menyerap bagian fragmen tersebut. Hingga, meskipun Lord Wirak dan para bawahannya menyerangnya dengan Magic Blood, Hans bisa dengan mudah menahannya, bahkan dengan mudah menghabisi beberapa dari mereka. Karena skill regeneration miliknya telah berkembang menjadi skill Special Immortality, di mana selama sumbernya tidak hancur, Hans bisa dibangkitkan tanpa henti. Selain itu, Hans juga mendapatkan skill baru, Forbidden Knowledge, setelah naik tingkat menjadi Archlich. Di saat yang sama, di luar kota Azanto, terlihat sekelompok ksatria suci yang merasa aneh dengan abu yang berterbangan ke arah mereka. Hingga setelah memastikannya sebentar, kapten mereka pun memutuskan untuk berbalik kembali ke katedral, di mana ia harus melaporkan fenomena itu pada saintes. Karena abu tersebut bukanlah abu biasa, itu merupakan sebuah tanda kebangkitan sang Immortal King. Sementara itu, tanpa tahu jika ada sekelompok ksatria suci di luar kotanya, Lord Wirak sendiri nampaknya takjub dengan Archlich di depannya, yang mana 10 kali lebih kuat dari Lich biasanya. Tentu saja, Lord Wirak begitu takjub bukanlah tanpa alasan. Karena setelah menyerap 2/3 dari Fragment of the Mortal King, trait milik Hans yang awalnya hanya Evil Wisdom, kini bertambah dengan Forbidden Knowledge, yang membuat Hans mendapat pemahaman yang luar biasa mengenai Dark Magic, serta telah mewarisi demo rahasia dan pengetahuan. Lalu, saat Lord Wirak masih terpana akan kekuatannya, Hans mengeluarkan asap hitam ke sekitarnya, yang membuat Lord Wirak kebingungan apa rencananya dengan asap hitam tersebut. Ditambah lagi, satu persatu bawahannya menghilang secara tiba-tiba, hingga Lord Wirak pun tak bisa berbuat banyak ketika Hans menyerangnya dengan sihir hitam. Lalu muncul mendekatnya sembari mengatakan, memang benar Lord Wirak lebih kuat daripada Pure Blood lainnya. Tapi sekarang Lord Wirak bukanlah apa-apa selain sekantung darah. Seketika itu juga, Lord Wirak yang merasakan kekuatan magic milik Hans yang sangat mendominasinya pun bertanya, apakah Hans sudah menyerap semua fragmennya? Dan bagaimana bisa Hans berhasil menahan pikiran negatif sebanyak itu sendirian? Namun, alih-alih mendapatkan jawaban dari Hans yang muncul di belakangnya lah yang menjawabnya, di mana Hans bisa menahannya karena ia tak sendirian. Tentu saja, apa yang didengarnya membuat Lord Wirak terkejut, di mana ia tak menyangka akan ada yang bisa menyerap Fragment of the Mortal King seperti itu. Meskipun begitu, semuanya sudah terlambat, karena Hans telah menghisap semua darahnya, hingga bisa naik tingkat dari Lesser Blood menjadi Pure Blood. Pada saat itu, karena dugaannya telah terbukti, di mana ia bisa berkembang jauh lebih cepat dengan memangsa kaumnya sendiri, Hans pun memutuskan untuk memangsa semua kaumnya di sana. Kemudian, karena markas Parkolak Sabang Ajantu telah hancur, para anggotanya yang berhasil kabur pun berkumpul di luar kotanya, di mana Lord Pirita yang menjadi pemimpin sementara mereka. Meski disayangkan karena Lord Pirita tak membantu Lord Wirak, Lord Pirita menenangkan mereka semua jika lawan yang didapi Lord Wirak bukanlah lawan yang bisa mereka remehkan. Ada jejak magic dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain, lawannya memanglah terlalu kuat. Terlebih lagi, matahari sudah terbit, yang membuat mereka harus bergegas ke markas utama dan meminta bala bantuan. Tentu saja, setelah klan Parkolak mundur ke markas utama mereka, kisah organisasi Parkolak yang berada di kota menjadi kacau balau, yang mempermudah Hans yang tinggal di kota untuk menangani mereka. Sementara Hans mempekerjakan sekelompok kecil pedagang untuk pergi dari kotanya bersama dengan Diana dan Aaron.
Siang itu, Hanstu yang berpergian bersama Diana dan Aaron memaksakan mereka stik yang begitu lezat hingga mereka berdua tak bisa menahan ekspresi senangnya, yang buat Hanstu merasa senang karena wajah mereka terlihat lebih cerah setelah terbebas dari kota yang penuh bahaya itu. Lalu setelah Diana menikmati makanannya, Hanstu yang ingin memastikan tujuan mereka pun bertanya, apakah benar paman mereka punya toko di Lapelas Timur. Seketika itu juga Diana pun membenarkan hal itu, tetapi ia tak yakin apakah pamannya itu akan menerima mereka. Tentu saja Hanstu segera menenangkannya untuk jangan mengkhawatirkan hal itu, karena kalau memang tak berhasil, Hanstu berencana memberi pamannya uang yang banyak sebagai tunjangan anak, meski nantinya mungkin terasa agak menyedihkan kalau mereka berpisah, karena Hanstu sudah menyukai mereka. Hal itu pun membuat Sung-hyun yang mengendalikan Hanstu bertanya-tanya, sudah berapa lama sejak ia merasakan emosi seperti itu, dimana ia benar-benar sudah banyak berubah sejak datang ke dunia tersebut. Namun, di saat Hanstu terdiam seperti itu, Diana yang merasa aneh bertanya padanya, apakah Hanstu baik-baik saja atau mungkinkah Hanstu kekurangan darah. Seketika itu juga, Hanstu yang telah memangsa semua vampir di kota Zantu pun tertawa menenangkannya. Ia tidak apa-apa dan juga sudah cukup makan sebelumnya. Sementara itu, Hans yang telah mengubah mayat para vampir menjadi undead nampaknya tengah memasukkan mereka ke dalam subruang miliknya, yang ruangnya terus bertambah tanpa akhir. Selain itu, energinya yang besar merupakan sebuah ciri dari Forbidden Knowledge and Apple Wisdom, yang tentu membuat Hans penasaran, akankah ia bisa menggunakan subruang di bumi dengan lebih banyak penelitian. Namun, di saat Hans memikirkan hal itu, ia tak sadar jika bala bantuan dari klan Parkolak telah mengepungnya, di mana pemimpin mereka yang merupakan True Blood bernama Avore Parkolak berhasil menyerangnya dengan Magic Blood sembari mengatakan, bukankah Hans sudah terlalu meremehkan mereka dan terus berkeliaran di kota milik klannya. Selain itu, pemimpin mereka juga bertanya, apakah Hans benar-benar bagian dari Path of Defiance? Mendengar pertanyaannya, Hans yang merasa bersyukur karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari Path of Defiance pun menebalkan salah pahamnya, di mana Hans mengonfirmasinya dengan menyebutkan dirinya adalah anggota membanggakan dari Path of Defiance. Namun, Opor serta-merta mempercayainya begitu saja, karena persembunyian Path of Defiance telah hancur total setelah diserang oleh seorang, hingga ia menuduh Hans yang kabur setelah mencuri fragment of the Immortalnya. Oleh karena itu, Opor yang sama sekali tak bisa percayanya pun berniat menghabisi Hans di sana dengan Death Skite-nya. Namun, meskipun serangannya berhasil membelah dua tubuh Hans yang terkejut dengan kekuatannya masih bisa mengembalikannya berkat skill Immortality. Akan tetapi, di saat Hans ingin menjaga jaraknya, penghalang yang diciptakan oleh Blood Sorcerer bawahan Opore membuatnya tak bisa bergerak leluasa. Tentu saja, Hans bisa merasa menerobosnya kalau ia berusaha. Akan tetapi, karena ia masih perlu waktu untuk terbiasa dengan kekuatan barunya, Hans pun menurunkan niatnya, yang membuat Opore merasa kemenangan telah di tangannya, dan ingin segera menghancurkan Hans dalam mengekstrak fragmen miliknya. Pada saat itu, Hans yang berniat menggunakan pilihan terakhirnya dengan membatalkan summon pun mendramatisir situasinya dengan mengatakan, ingatlah namanya, Hans dari Path of Defiance, dan ialah kematian bagi Opore. Mungkin sekarang ia akan mundur, tapi nanti ia akan datang lagi padanya. Tepat setelah mengatakan itu, sosok Hans pun menghilang dari sana, yang itu mengejutkan para sosok Blood dan juga Opore. Bagaimana bisa seorang mengatakan sesuatu yang begitu payah, dan bagaimana bisa dia keluar dari penghalang mereka? Namun, belum sempat ia menemukan jawabannya, Opore dikejutkan oleh kejatuhan bawahannya yang berjaga di atas, di mana di punggungnya tertancap Holy Silver Arrows milik para paladin dari Kuil Suci. Ditambah lagi, bawahannya yang lain pun berteriak panik jika pasukan paladin dari Kuil Dewa yang agung telah mengepung makam dan sedang mendekat. Seketika itu juga, Opore yang kesal pun mengumpati Hans, di mana ia merasa mungkin saja alasan Hans tetap tinggal di kota dan juga menghalangi mereka adalah karena para paladin. Hal itu pun membuat Opore berjanji pada dirinya sendiri, kemanapun Hans lari, ia pasti akan menemukan dan juga menghabisinya. Video ini pun diakhiri dengan berkebalikan dengan ketegangan di sana. Sung-hyun yang berada di rumahnya nampak merasa lega karena Hans kembali dengan selamat setelah menggunakan cheat code pembatalan sama.